amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana Nakasaron, kita innaka antal nulirik 'alim. banget ka. Uish. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini Allah banyak memberikan nikmat nikmat keimanan terutama yang paling kita syukuri di antara nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Karena dengan nikmat iman, nikmat Islam, tentunya segala nikmat yang lain menjadi kebaikan yang kemudian akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah dan qudwah kita, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia yang tentunya kita rindukan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mohon maaf barangkali untuk host ini ada peserta yang mikrofonnya masih menyala, sepertinya akan menjadi kurang kondusif. Nah, boleh di-setting. Atau bagi ayah dan bunda yang masih speakernya dalam kondisi menyala, boleh diklik speakernya sehingga menjadi mute ya. Menjadi mute, jadi nanti lebih nyaman, bisa lebih kondusif untuk semuanya ya, insya Allah. Ayah dan bunda, alhamdulillah apa kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua nih, di tengah kondisi yang kemudian Allah uji diri kita semuanya, tidak mengurangi rasa semangat kita, tentunya juga keberkahan juga tidak mengurangi semangat kita pada sore hari ini yang tentunya ini menjadi motivasi terbesar. Di tengah keterbatasan yang ada kita berusaha memaksimalkan hujan deras dalam kondisi pandemi begitu ya, harus berkorban juga paket data, internet, pulsa dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai alasan kita hingga nanti kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah memaksimalkan usia, sehat, harta, ya, keimanan, hidayah ini di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda, seperti yang disampaikan oleh Ustazah yang tadi sudah menyampaikan bahwa pada sore hari ini kita akan sama-sama memberikan semangat satu sama lain sebetulnya. Bagaimana kemudian kita menjadi orang tua yang kemudian nanti memiliki tabungan atau bahkan investasi tidak pernah henti. Dari mulai sejak kita memiliki anak hingga kemudian kita meninggal, bahkan sampai kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki aset yang berharga itu anak yang soleh. Maka kita ingat apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Ini adalah salah satu ayat yang menjadi salah satu patokan diri kita semua, ayah maupun bunda, untuk betul-betul amanah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dan anak-anak kita dari panasnya api neraka. Karena anak-anak merupakan amanah. Dan sebetulnya perjalanan kita adalah menjelang mempersiapkan anak kita hidup tanpa diri kita sebetulnya. Ayat 9 pada Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maksud dari ayat ini ketika kita harus mampu memastikan diri kita meninggalkan anak-anak yang kokoh. Bukan anak-anak yang lemah, di sini lebih kepada
Kalau secara hakiki, lemah di sini adalah lemah terhadap agama, lemah terhadap akidahnya, lemah keimanannya. Dan ketika kita lebih luaskan lagi, bahwa agama kita pun mengajarkan tentang kekokohan ekonomi, kekokohan pengetahuan, kekokohan kepribadian di saat kemudian mereka kita tinggalkan. Karena kan perjalanan ini sebetulnya perjalanan menuju kita menjelang kematian. Dan kita pastikan bahwa anak-anak kita ini nanti siap dan mampu hidup tanpa ayah bundanya. Hidup dalam keistiqomahan, hidup di dalam keimanan. Ayah dan bunda, kalau misalkan kita kembali kepada lembaga pendidikan yang kita pilih, yang kita percaya untuk anak-anak kita menjadi orang-orang yang solih dan muslih, bukan hanya sekedar penghafal Al-Quran, tapi tidak mampu mengamalkan Al-Quran. Karena yang dikategorikan ahlul Quran bukan hanya orang yang dia menghafal Al-Quran saja, tetapi orang yang kemudian dia mampu dan bersemangat mengamalkan Al-Quran, sekalipun dia belum hafal, ini adalah termasuk kategori ahlul Quran. Dan tentunya kita berusaha memastikan diri kita dan keluarga kita menjadi ahlul Quran, karena ahlul Quran ini adalah golongan manusia yang kemudian Allah istimewakan menjadi keluarganya Allah di muka bumi ini. Walaupun secara akidah kita memahami dan meyakini Allah tidak diperanakan, Allah tidak beranak, dan Allah tidak memiliki keluarga, tapi hadis Nabi ini memberikan sebuah kekhususan bagi orang-orang yang ketika di dunia dia mampu meningkatkan kecintaannya, interaksinya terhadap Al-Quran. Salah satunya adalah saat kita memiliki anak dan menjadikannya anak-anak menghafal Al-Quran, berakhlak Al-Quran, ya, bertingkah laku Al-Quran tentunya. Nah, kita akan lebih spesifik lagi ya Bunda membicarakan tentang bagaimana sih kita menjaga, memotivasi, dan juga sebetulnya mengajak bersama-sama, bukan menyuruh ya, mengajak. Nah, kalau tadi dikatakan seni mengajak anak atau menemani anak murojaah di rumah, saya agak sedikit merubah temanya atau judulnya lebih ke kekinian ya, ke milenial. Sekarang lagi musimnya yang namanya bikin apa namanya vlog gitu ya, bikin apa lagi, bikin video Instagram dan segala macamnya. Ada istilah collab murojaah bersama anak. Nah, collab itu berarti di situ merger, di situ bersama-sama, tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang menjadi objek penderita, tetapi keduanya sama-sama atau saling. Nah, kita lihat. Ada permasalahan yang paling prinsip ketika kita berbicara tentang bagaimana sih mensukseskan program menghafal Al-Quran di rumah. Rasanya di rumah itu begitu berat, beda ketika di sekolah. Rasanya di rumah itu kita perlu banyak drama yang akhirnya ngajak, nyuruh, mulai dari yang halus, dari level 1, level 2, level 3, sampai ke level 10 gitu ya, kalau pakai bon cabe itu. Ujung-ujungnya kita selalu ada perdebatan dengan anak yang akhirnya sul khotimah begitu. Maksud sul khotimah ini ujung-ujungnya perdebatan, anaknya nangis, ngaji enggak, ibunya juga bete dan manyun. Akhirnya ada masalah juga dengan ayah, saling saling menunjuk, atau ayah, atau ibu dan segala macamnya. Ada kendala. Kenapa? Karena ayah dan bunda tidak seperti ustadz-ustadzah di sekolah yang fokus. Maka ini luar biasa susahnya. Jangankan ada pandemi, sebelum pandemi saja saat kita mengatur program murojaah ya, mengulang-ulang hafalan atau bacaan Al-Quran anak di rumah, itu luar biasa susahnya. Nah, salah satunya ayah dan bunda sibuk karena memiliki pekerjaan yang lain. Ayah sibuk, ibu juga sibuk, baik ibu yang kemudian beraktivitas karir di luar rumah, ataupun kemudian juga yang pure di rumah ternyata memiliki keterbatasan tersendiri. Nah, akhirnya menjadi bingung kan, waktu terbatas, nyampe rumah capek, kemudian tenaga juga sisa, sedangkan tugas anak yang menumpuk, belum dengan metode daring, program ini haruslah for virtual, kerjakan tugas ini haruslah for virtual, dan segala macamnya. Tetapi kalau kita memaknai hal ini masih dalam kategori yang Allah berikan kemudahan, ayah dan bunda. Kalau kita kemudian menengok ke negeri saudara kita di Palestina, mereka itu terbiasa beraktivitas dengan Al-Quran dengan
dengan suara pistol, suara bom atom, nuklir dan segala macamnya. Tetapi karena mereka memiliki tujuan yang sangat kuat bahwa dengan Al-Qur'an gitu ya, aku akan diistimewakan oleh Allah, maka saat itu mereka akan mengokohkan ikhtiar. Selain itu juga ternyata anak merasa bosan. Bosan kenapa? Ya bosan karena jarang bertemu dengan teman-temannya, karena tidak sekolah, bosan di rumah seperti itu saja, tidak menyenangkan belajar dengan ayah dan bunda, begitu. Atau juga tidak percaya dengan kemampuan ayah dan bunda ketika mendampingi anak belajar Quran, terutama mengulang hafalan. Berikutnya tidak kalah penting juga. Kendala apa ya Bunda? Virus era digital. Ini tidak bisa kita nafikan. Dan memang hal ini adalah sesuatu yang harus kita lewati dan tidak bisa kita hindari. Kita dampingi anak-anak kita bahwa memang pada realitanya era digital ini harus sama-sama kita lewati. Tentunya bersama dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan komunikasi yang baik. Kira-kira gimana nih? Ataukah kemudian sepanjang pandemi ini ternyata durasi anak-anak kita sangat banyak mengkonsumsi layanan-layanan digital? Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita diskusikan, terutama ayah dan bunda. Kita mulai nih. Ternyata saat kita berbicara tentang cara mengajarkan anak menghafal Al-Quran, itu yang paling penting adalah pahami anak kita. Karena banyak yang orang tua memiliki target bahwa kamu gimana hafalannya? Temanmu udah jauh loh. Lihat tuh di laporan kelas ustazah. Temanmu si Fulana sudah sampai sini. Kamu kenapa nggak nambah-nambah dan sebagainya. Menjadikan parameter anak yang lain menjadi sesuatu yang harus dikejar oleh anak kita. Itu sangat menyiksa sekali. Apalagi kalau kita ternyata belum memahami kondisi anak. Kira-kira apa saja yang perlu kita pahami? Nah, yang pertama ayah dan bunda, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Karena ini memang sesuatu hal yang sangat kokoh sekali ya di dalam diri kita. Saat kita mengatakan sesuatu, lalu kemudian kita tidak melakukannya, maka ini akan sangat sulit diikuti atau minimal menempel di hati orang lain termasuk anak kita yang mendengarkannya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang sangat besar di sisi Allah di saat kita mengatakan sesuatu tapi kita tidak melakukannya. Bahkan mungkin ada sebuah kata mutiara, satu sikap itu lebih bermakna ketimbang 1000 kata. Nah, terkadang kita terjebak di sini, apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang memang secara kecerdasan linguistiknya lebih dominan dan memiliki kelebihan dibandingkan para bapak-bapak nih gitu. Makanya ibu ini terutama yang secara emosi di usia anak, di usia dini ini di dalam tumbuh kembangnya ini sangat diperlukan. Harus mulai belajar bagaimana mengasah pendengarannya dibandingkan dengan lisannya. Kenapa sih harus pendengarannya? Ya karena kalau lisan nggak perlu diasah, nggak perlu dilatih lagi, udah bawaan dari orok gitu ya kalau ibu-ibu. Pendengaran itu maksudnya adalah kita lebih sering menyimak, kita lebih sering memperhatikan kira-kira anak kita ini dia tasnya itu seperti apa, metodenya seperti apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak suka. Karena sesuatu hal yang tidak klop, sekalipun itu bagus, itu akan mental. Maka mulailah dengan menghafal Al-Quran dari ayah dan bunda, mulai dari surat-surat yang pendek dan bahkan satu ketika haruslah kemudian kita perlihatkan kepada anak-anak bahwa ayah dan bunda pun menghafal. Ayah dan bunda pun punya hafalan, sekalipun itu sedikit. Tidak perlu berbohong, tetapi ayah bunda berikhtiar dan menunjukkan bahwa ayah dan bunda memiliki aktivitas yang juga sama berikhtiar untuk menghafal. Bahkan di saat ayah bunda memiliki hafalan lebih sedikit daripada Ananda, lalu ayah bunda berusaha begini, ayo dek dengerin ibu dong, ibu mau hafalan surat Ad-Duha,
Ibu masa nggak bisa sih surat Ad-Duha? Makanya dengerin ya. Nah, di saat ibu menyetorkan hafalan kepada Ananda menyimak, lalu kemudian ibu salah, kemudian Ananda mengoreksi, itu sebuah apresiasi yang begitu mahal dan berharga untuk anak kita. Cuma masalahnya, terkadang kita tidak konsisten dengan hal itu. Coba pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah punya Quran time? Jadwal Quran yang tetap di rumah kita dan disepakati. Nah, kalau kemudian kita hanya sekedar minta anak kita agar mengejar target dari sekolah, tapi kemudian kita tidak merancangnya di dalam sebuah sistem di rumah, itu akan sangat sulit. Bayangkan, setiap jam belajar, setiap jam Quran, pasti kondisi tidak menyenangkan. Kenapa? Karena anaknya tidak mau mendengar, ibunya tetap kekeh betekeh, kalau pakai bahasa saya gitu ya. Itu ternyata ujung-ujungnya anaknya nangis, ayahnya mungkin lebih woles aja dan sebagainya, nggak nyaman belajar seperti itu. Nah, maka ketika kita mulai dari diri sendiri dan menunjukkan ada efek positif dari yang kita lakukan, anak akan mengikuti. Contoh lain, ayah bunda, sholat misalkan, anak kita belum tergerak untuk termotivasi untuk melakukan sholat, kita tunjukkan bahwa saat kita melakukan sholat itu banyak efek positif yang akan ditimbulkan dan dirasakan. Ibu misalkan yang lebih dekat ke anak, ibu sudah sholat, lalu anak kita belum sholat, dari awal sudah kita ajak, dek ayo dek sholat, nantilah, dek ayo sholat bersama ibu. Ternyata belum juga, ibu sholat, sudah selesai, anaknya juga belum sholat. Kebanyakan dari ibu apa yang dilakukan? Ya Allah, astagfirullah, begitu ya Bu ya. Minimal mengatakan kekecewaannya gitu ya, memberikan respon yang negatif dan tidak nyaman dipandang anak sebetulnya. Dia lalu akan mengatakan bahwa, ya mama loh, nanti loh, ini segala macam. Jadinya perdebatan. Ketika itu dilakukan secara berulang-ulang, maka dalam mindset anak akan begini, aku nggak suka dengan sholat, aku nggak suka kalau ibuku habis sholat. Karena saat ibuku sudah sholat, pasti marah-marah, pasti ngambek, pasti ngebentak aku, pasti pokoknya membuat kondisi nggak nyaman. Begitu. Dan itu di dalam mindset anak-anak akan terbentuk seperti itu. Coba kita ganti dengan cerita yang lain. Ibu sudah sholat atau ibu sudah berangkat pengajian. Efek dari ibu berangkat pengajian atau efek dari ibu setelah sholat adalah sikap ibu baik. Dan sikap baik itu langsung terasa secara instan kepada anak-anak. Setelah sholat, lalu kita pasti akan kemudian tenang, lalu menunjukkan ketenangan itu yang berdampak pada anak. Alhamdulillah, ibu sudah sholat, tenang banget. Misalkan dia senang pisang goreng, ibu mau masak pisang goreng, alhamdulillah, nanti dia mau kan gitu kan. Tapi dia senang banget, jangan dulu bahas sholatnya. Tadi ngegoreng, mau matang nih, tambah keju makin enak ya. Jadi sholat dulu sebentar, nanti kita makan bareng. Itu akan lebih sedikit menyentuh dirinya. Ketimbang kayak tadi, astagfirullahaladzim, adek, dari tadi ngapain aja, udah muter-muter ibu, udah sholat dan segala macam. Itu gak nyaman banget. Termasuk habis pengajian. Berangkat pengajian, disuruh si adek mandi. Pulang pengajian itu si adek masih belum mandi. Kebanyakan kita langsung gitu. Tensi darahnya naik. Harusnya jangan. Habis pengajian, ibu memberikan respon positif. Habis ngaji ya. Langsung kemudian ibu belok dulu ke warung gitu ya. Ya beli apa gitu, beli biskuit atau beli apa gitu kesukaan adanya pas pulang. Anak ibu belum mandi. Ada biskuit boleh dimakan setelah mandi ya. Dia akan lebih merespon positif. Ibuku seneng ya kalau abis ngaji itu nggak ada tuh adegan marah-marah. Ibuku asik banget, abis ngaji Quran, abis menghafal, abis sholat, enak banget, baik, lembut, ngasih, pokoknya ngasih hal-hal yang menyenangkan. Tetapi banyaknya umumnya dari kita, setelah kita pengajian, setelah kita kerja, setelah kita sholat, setelah kita baca Quran, yang ada malah kebalikannya. Nah ini adalah sesuatu yang belum dipahami oleh anak-anak kita. Nah, kita mulai dari situ ya Bunda. Jadi memang mulai dari diri kita sehingga akan lebih mudah berdampak kepada anak kita. Poin yang kedua adalah mengetahui gaya belajar anak. Ini adalah hal yang penting. Kita memaksakan anak kita belajar dengan versi kita itu nggak nyambung. Karena anak-anak ini memiliki gaya belajar dan gaya menghafal yang berbeda-beda. Jangan gunakan metode menghafal Al-Quran yang sama. Misal, kalau kita biasanya menghafal dengan membaca lalu diulang-ulang,
Kalau langsung diterapkan kepada anak kita, tentunya disesuaikan dengan usianya ya. Ini tidak akan klop. Contoh misalkan ayah bunda, misalkan kita masuk ke dalam anak yang memiliki gaya belajar visual. Ini berbicara tentang kemampuan melihat. Berarti anak kita, dia itu lebih sering mudah merekam sesuatu dengan penglihatan, ya. Dia nggak terganggu dengan suara berisik biasanya. Yang penting dia udah pernah melihat, dia cepat menghafal. Dia senang membaca, dia senang mendemonstrasikan, mencontohkan sesuatu, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan segala macamnya. Ya, belajar dengan mengamati, memiliki kemampuan menggambar, dan segala macam. Nah, metode pembelajaran yang tepat bagi anak kita yang memiliki kecerdasan visual, yaitu penglihatan, yaitu berupa apa, Bu? Berupa mind mapping. Tahu Bu, mind mapping? Mind mapping itu seperti yang akar gitu kan. Kayak apa ya, Rosmul Bayan atau apa ya namanya. Jadi kita menggunakan akar-akar yang saling dari ranting satu ke ranting yang lainnya berkaitan dan itu membentuk sesuatu yang mudah diterima oleh penglihatan anak kita. Ada alat tulis berwarna dan segala macamnya. Nah, kalau ini kita analogi di dalam proses pembelajaran murojaah di dalam Al-Quran, kita bisa membelikan Al-Quran yang berwarna misalkan. Anak yang memiliki gaya belajar visual, dia akan lebih senang kalau belajar dengan buku yang berwarna-warni, dengan Al-Quran yang berwarna-warni, begitu. Itu bisa kita cari atau bisa kita buat sendiri. Bahkan kalau kita betul-betul ingin merangsang potensi anak ini, ayat-ayat Al-Quran misalkan bisa kita print, lalu kemudian kita gunting, kita tempel, lalu kita kasih warna, itu juga bisa. Dan ini akan merangsang anak yang memiliki kecerdasan visual untuk lebih mudah menangkap. Jadi ada kolaborasi cara pembelajaran, begitu. Jadi tidak kita paksakan dengan cara yang dia itu nggak suka dengan itu. Nah, berikutnya, misalkan ada anak yang gaya belajarnya auditori, dia mendengar. Biasanya anak-anak yang dia cenderung memiliki kapasitas atau potensi menghafal dengan auditori yang lebih dominan, dia biasanya memiliki kemampuan mengingat yang baik, ya, dengan mendengarkan, gitu. Dengan mendengarkan ya, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik dan ini memang anak ini memiliki tingkat kefokusan yang lumayan agak sulit untuk dicapai. Kemudian dia senang mendengarkan cerita. Nah, berarti kalau anak seperti ini, berarti ketika dia murojaah itu nggak mesti dia itu harus berucap atau membaca, atau minimal dia bergumam. Ibu membaca, anak mendengarkan sambil bermain. Untuk anak auditorium ini sangat bermanfaat. Dek, kita murojaah yuk. Enggak lama, yuk, adek boleh bermain, mama yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak yang auditori itu sebetulnya mengikuti. Walaupun dia sedang bermain, walaupun dia sedang bete, tetapi kuncinya konsisten. Kalau kemudian ibu mau menyetelkan murotal, alhamdulillah, dan ibu atau ayah yang membacakan itu lebih baik. Dia bermain, tapi sebetulnya dia mendengarkan. Dan itu aktivitas murojaah. Jadi jangan memaknai murojaah itu duduk tertib, diam, menyetorkan, membaca lancar tanpa salah di depan ayah bunda. Enggak seperti itu. Mungkin ada anak yang seperti itu, tetapi banyak yang tidak memiliki tipe seperti itu, ayah dan bunda. Maka kita harus tepatkan, ini anak kita ada di mana nih? Contoh misalkan, kalau anak saya, dia itu kan overconfident banget gitu. Anak saya itu anaknya percaya diri sekali, dia senang dengan yang namanya kalau direkam, di video, begitu. Saya kadang memiliki permainan untuk murojaah dengan dia adalah dia tampil di depan dan saya shoot pakai video. Setiap surat yang dihafalkan saya video begitu. Ternyata membuat dia semangat karena dia senang tampil, dia senang ya udah silakan seperti biasa kayak kita manggil di panggung gitu ya. Kita tampilkan Sabrina Qonisatul Nahda akan membacakan surat Al-Mujadilah misalkan ayat 1 sampai 5 ya ke depan. Dan itu adalah aktivitas murojaah. Besoknya bisa jadi gayanya tidak seperti itu. Tetapi yang harus kita jaga itu frekuensinya.
Durasinya, waktunya boleh berganti-ganti karena terkadang mood anak berbeda-beda. Begitu. Jadi ayah bunda harus bisa memastikan itu. Karena gaya belajar auditori ini memiliki kendala, biasanya sering lupa. Nah, maka harus sering memutarkan. Dan saran saya, saat bunda memiliki aktivitas murojaah itu juga bisa hanya sekedar tadi ya, menyetelkan murotal, tapi teratur, jangan random. Maksudnya itu adalah jika hari ini ayah bunda memutarkan tadi pagi adalah surat pertama di juz 29 atau surat pertama di juz 30, maka berikutnya akan menyambung surat selanjutnya. Biasakan seperti itu. Atau kita memutarkan satu surat yang memang sedang dihafalkan, berarti itu diputar diulang-ulang. Kalau bahkan mungkin ada tips yang bisa juga digunakan saat apa namanya anak baru lahir begitu, diputarkan murotal begitu terus dari apa namanya dari juz 1 sampai juz 30. Ternyata 2 tahun lebih sedikitnya itu sudah selesai 30 juz. Minimal dia sudah pernah mendengarkan dan itu sebetulnya sudah terinstal di dalam memori, di dalam pendengarannya. Saat kemudian nanti tiba saatnya dia menghafal, itu akan lebih mudah ketimbang dari anak yang tidak pernah mendengar murotal Al-Quran. Gitu ya. Nah, metode belajar yang tepat pada anak yang auditori dengan musik, menggunakan media, atau berdiskusi atau bercerita. Nah, berdiskusi atau bercerita. Ini sebagai contoh, anak saya juga senang mendengarkan cerita, tapi saya termasuk yang nggak suka bercerita. Qadarullah suami saya itu senang bercerita. Nah, biasanya saat dia memberikan ayat baru atau memurojaah, biasanya sambil santai aja, Bun. Gak harus sampai dia duduk tertib, pakai mukena, pakai jilbab. Nggak mesti harus seperti itu. Terkadang saat kita mau tidur, ya bersama anak kita bercerita, selipkan murojaah itu. Contoh misalkan biasa yang saya gunakan adalah karena anak saya yang pertama itu dia punya adik yang juga sudah bisa berbicara. Biasanya kita bercerita tentang binatang. Lalu binatang itu kisahnya yaitu tentang menyetorkan hafalan. Bisa kemas sekreatif mungkin. Tapi intinya setiap hari jangan sampai lewat dari aktivitas murojaah. Baik menyetelkan murotal, baik ayah bunda yang membacakan, baik ananda yang membacakan dan menyetorkan itu lebih ideal, ataupun hanya sekedar seperti tadi, seperti ketika mau tidur lalu kita mengulang surat-surat yang lebih mudah bisa dihafalkan. Berikutnya contoh gaya belajar kinestetik. Nah, yang kalau kinestetik tuh dia nggak mau tertib, maunya gerak aja. Gaya belajar melibatkan gaya gerak dan ini nggak ada yang salah sebetulnya. Cukup kita ketahui kira-kira seperti apa murojaah yang tepat untuk anak yang nggak bisa diem. Ketika menghafal bisa jadi dengan jalan-jalan, dengan menyusun Lego, itu ternyata kefokusan anak yang kinestetik akan lebih potensial saat dia bergerak ketimbang dia duduk tertib. Yang ada ketika anak kinestetik ini disuruh duduk tertib, menyimak, suruh menghafal, suruh murojaah, panas kepalanya itu. Maka jangan kemudian kita memaksakan, ayo dong deh duduk tertib deh dan segala macamnya. Ya walaupun memang ada yang berpendapat saat kita belajar Al-Quran, maka kita kenalkan adabnya. Nah, ini dalam segmen lain. Tentu dalam segmen yang lain kita harus sampaikan dan kita harus praktekkan bagaimana adab dan etika saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tetapi di saat kita sedang latihan atau memurojaah, insya Allah tidak ada sebuah kekeliruan juga jika kita memiliki treatment yang juga lebih memudahkan anak untuk lebih membuka semangatnya, lebih membuka konsentrasinya. Jadi saat anak lagi menyusun Lego, dia sedang main mobil-mobilan, di situ kita mulai masukkan. Termasuk ziyadah ayat yang baru. Misalkan kita memberikan ayat baru apa namanya? Wal qalami wa ma yasturun. Dia sambil main. Anak kinestetik itu tuh apa namanya? Waktu yang luar biasa buat dia. Maka jangan sia-siakan saat itu. Wal qalami wa ma yasturun. Kita nggak menyuruh dia membaca, tapi saat besoknya lagi saat kita bilang,
Dek, sekarang kata ustazah, kamu menghafal Al-Qalam ayat 2. Kita menghafal ya, kita penggal-penggal. Wal qalami, dia ikuti. Wal qalami, ternyata anak yang seperti itu, jika di awalnya sering mendengar, dia akan langsung melanjutkan wal qalami wa ma yasturun. Secara ajaib memang memorinya anak-anak itu lebih kokoh, lebih cepat dibandingkan memorinya orang dewasa. Maka pastikan dia sering mendengar, maka saat dia akan melafalkan akan lebih mudah. Seperti itu ya. Nah, berikutnya poin yang ketiga setelah memiliki mengetahui gaya belajar anak dalam hal menghafal dan murojaah, yang ketiga adalah mulai sejak dini. Artinya jika punya adik yang usianya lebih muda atau bahkan ketika di dalam kandungan ya, ketika di dalam kandungan sudah mulai kita rangsang pendengar. Ada stiker yang menyala. Host mohon maaf bisa untuk di ya. Okay. Nah, ketika anak di dalam kandungan pun sudah bisa merespon suara-suara, maka jika kemudian kita sering memperdengarkan murotal, itu akan instalan pertama yang kemudian diterima oleh anak kita. Termasuk saat dia lahir, kita perdengarkan murotal secara teratur, jangan random. Dari juz 1 atau dari juz 30 boleh, tapi teratur susunannya. Atau di saat anak kita sudah mulai berbicara. Di sana sudah mulai kita masukkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat adalah terlibat langsung. Nah, ini berkaitan dengan poin yang tadi di awal, bahwa di saat kita mengajak anak dengan menyuruh, itu akan jelas berbeda rasanya. Karena anak kita biasanya akan lebih kritis. Dan ini mohon mindset ini dihilangkan. Kadang begini ya, kita sering mengeluarkan kata-kata, anak zaman sekarang itu susah ustazah, anak zaman sekarang itu selalu begitu. Kita berapologi seperti itu atau kita ngelesnya tuh begitu. Zaman dulu itu selalu dibandingkan begitu kan. Anak zaman sekarang itu susah, disuruh ke masjid itu susah. Anak zaman sekarang itu disuruh ngaji susah. Anak zaman dan segala macamnya. Padahal bahwa anak kita dilahirkan secara fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dititipkan kepada kita. Pada dasarnya anak itu dalam kondisi fitrah itu mau anak dari yang muslim, non-muslim, semuanya sama dalam kondisi fitrah. Artinya mereka memiliki potensi kebaikan. Awalnya, di negeri manapun, pada zaman apapun, zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman para salafus sholih, bahkan zaman sekarang pun, zaman era milenial seperti ini, anak kita memiliki fitrah yang sama. Artinya dasar mereka adalah dasar potensi baik. Kalau kemudian terjadi penyimpangan, terjadi pergeseran, yaitu berarti lingkungannya yang menjadikan dia cenderung mengikuti hal yang kontraproduktif dengan fitrahnya begitu. Jadi jangan kemudian kita berapologi atau beralibi, zaman sekarang memang susah. Nah, bukan begitu. Berarti kitanya yang harus menginstal ulang untuk lebih mencocokkan diri kita dengan anak kita yang kemudian memiliki efek yang banyak ditimbulkan dari lingkungannya. Ya, terlibat langsung ya. Karena melihat langsung perkembangan anak saat terlibat langsung lebih mengena, terutama komunikasi. Jadi ayah bunda tidak memudahkan, tidak menggampang-gampangkan, padahal anaknya sudah berikhtiar. Contoh misalkan seperti saya di asrama, anak-anak santri begitu ya, Masya Allah. Ada orang tua yang mengeluhkan tentang anaknya. Ustazah, kenapa anak saya begini, negatif semuanya. Ustazah, kenapa di rumah itu tidak mau menghafal, tidak mau baca Quran, bla 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 segala macam, negatif semuanya. Tidak ada apresiasi sama sekali untuk anak. Padahal ketika saya sampaikan kepada orang tua, ayah, bunda, umi, dan abi, tahu nggak, Masya Allah, anak-anak itu ketika di asrama, mereka yang ketika teman-teman pada umumnya di rumah, setelah sholat isya mungkin bisa bermain dengan gadgetnya, mereka nongkrong-nongkrong segala macam. Anak-anak di asrama apa Bu? Hafal Quran. Mereka membaca Al-Quran, mereka murojaah, mereka menyetorkan, hatta sekalipun mereka dalam kondisi ngantuk. Sampai ngantuk-ngantuk saya membangunkan berulang kali, walaupun yang disetorkan hanya satu baris. Belum itu, mereka pagi-pagi harus bangun lebih awal lagi, ada program qiyamul lail, setelah itu pada subuh kebanyakan anak-anak misalkan tidur lagi, sedangkan ketika di asrama mereka setelah subuh harus zikir maksurah.
Setelah zikir maksurat, mereka halakoh Quran. Mereka menyetorkan lagi. Kira-kira apa yang menjadi poin dari ini? Ternyata banyak orang tua yang terlalu menggampangkan hal-hal yang menjadi target anaknya dan tidak mengapresiasi. Akhirnya apa? Anak-anak menjadi tidak percaya diri dan tidak berefek positif terhadap prestasi mereka. Nah, maka di sini agar ayah ibu merasakan ya tentang proses yang dilalui anak-anak, maka harus terlibat di dalam proses ini. Kemudian yang kelima adalah menciptakan suasana yang nyaman. Ketika anak menghafal Quran, suasana dan kondisi yang nyaman adalah kunci agar ia tetap fokus dan berkonsentrasi. Jadi kita harus betul-betul bisa membagi waktu. Kita buat kesepakatan dengan anak. Anak kita sudah bisa berkomunikasi. Jangan mendikte terlalu banyak. Ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita diskusikan, itu lebih memudahkan mereka untuk konsisten melakukan. Contoh, jam Quran, Quran time, itu diskusikan dengan baik dengan anak kita. Dek, kamu memiliki jadwal Quran time, kamu mau pilih jam berapa? Gitu. Jadi nggak langsung kita tentukan, dek jam segini kamu ini ya, jam segini kamu makan, jam segini. Ah, itu kayaknya kurang nyaman. Tapi kalau diadakan diskusi, lalu jadwal yang dibuat adalah kesepakatan bersama, tentunya juga dengan ayah dan bunda, itu akan memudahkan kita untuk saling konsisten, menjaga agar jadwal itu terlaksana. Ketika ada Quran time, ayah dan bunda juga harus komitmen jauhkan gadgetnya. Pastikan hanya setengah jam itu membersamai anak kita. Membersamai walaupun hanya sekedar misalkan duduk, ya, misalkan menyimak, atau ibu juga ikut membaca Quran, dia sedang menghafal, itu akan lebih mudah ketimbang anaknya disuruh murojaah, ibu megang gadget atau ayah megang gadget. Itu sesuatu yang kemudian sangat berat sekali untuk anak kita. Agar dia memiliki jiwa Quran, begitu ya, yang nyaman. Jadi ketika dia waktunya bermain, jangan dipaksa untuk menghafal atau murojaah. Di saat dia waktunya tidur, di saat dia waktunya makan, nah, kita harus tahu waktu-waktu ini dan sepakati dengan anak kita. Karena apalagi anak-anak usia kelas 1, kelas 2 SD begitu. Saat mereka bermain, lalu kemudian kita ajak mereka menghafal, itu akan sangat sulit. Maka bikin waktunya dan anak-anak tahu kapan mereka bermain, kapan mereka menghafal, begitu. Berikutnya yang keenam, mengurangi gangguan. Mengurangi gangguan, nah ini kan sesuatu yang juga penting. Singkirkan semua gangguan yang bisa mengganggu anak fokus untuk murojaah. Karena di saat kita tidak tepat memilih waktu, anak ini akan marah di saat kita mencuri waktunya, begitu. Jadi kurangi gangguan seperti TV, kemudian gadget, game, dan segala macamnya. Maka saat Quran time tidak ada aktivitas lain di rumah yang membuat anak kita tergiur atau tertarik dengan aktivitas lain selain dia memfokuskan untuk murojaah. Berikutnya yang ketujuh, mengatur waktu. Ini tentunya berhubungan dengan poin-poin yang tadi ya, bahwa pemilihan waktu mengajarkan anak ini sangat penting ya. Di saat dia anak sudah bosan, maka dia boleh bermain. Di mana waktu anak sedang dalam kondisi tenang, nah kita bisa manfaatkan untuk Quran dan segala macamnya. Jadi waktu ini betul-betul harus secara konsisten diatur. Jadi jangan semaunya, karena biasanya ketika waktunya terlalu banyak fleksibel, walaupun tetap boleh ya fleksibel tapi tidak terlalu banyak, ada waktu prinsip yang harus. Misalkan, kalau saya termasuk yang Quran time itu tidak mesti setiap hari di waktu yang sama. Tetapi kesepakatan dengan anak adalah bahwa dalam satu pekan, kamu minimal itu harus setor 3 hari, 3 kali atau 3 hari, hari efektif ya, itu minimal. Tapi biasanya dia menyetorkan bisa sampai 4 atau 5 kali. Nah, ketika itu sudah disepakati, maka dia akan mengingat bahwa aku terlibat di dalam kesepakatan itu. Kakak, sudah siap belum untuk menghafal? Nantilah, Mah, misalkan gitu. Nantilah, Umi, mau kapan? Sekarang, ba'da maghrib, atau nanti ba'da isya. Kita kasih dia pilihan, agar dia nyaman begitu. Jadi nanti biar lebih mudah. Ketika dia melanggar kesepakatan, boleh tuh ada konsekuensi, dan konsekuensinya juga sudah disepakati di awal. Kemudian yang ke-8, menjadikan aktivitas rutin. Nah, aktivitas rutin ini apa? Secara termanage, secara teratur, gitu.
maka kita buat dengan cara yang baik. Berikutnya adalah murojaah tentu. Ya, ini murojaah mengulang hafalan sesering mungkin dengan cara dan metode yang kita sesuaikan dengan tipe anak. Tadi ya, jadi murojaah nggak banyak macamnya. Boleh hanya sekedar memutar audio, memutar murotal, ibu atau ayah yang membacakan, anak yang membacakan langsung dengan Al-Quran, ya, ataukah kemudian dia ketika bermain juga kita ajak dia membaca bersama. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, yang namanya murojaah itu adalah yang penting dia itu mengulang apa yang telah dia baca di sekolah. Jadi kalau misalkan terkait dengan murojaah ini, sebetulnya ayah dan bunda juga bisa membiasakan dia untuk menggunakan Al-Quran. Kalau saya, sejak anak saya di usia TK, saya sudah biasakan dia saat dia menghafal surat Al-Ikhlas, saya tunjukkan surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran. Anak-anak usia KB, TK itu kan dia membacanya dengan auditori, karena dia belum bisa membaca. Nah, ketika dia sudah bisa menghafal dengan auditori, maka saya akan tunjukkan tulisannya. Dan biasanya anak-anak itu merasa bangga seolah-olah dia udah bisa baca Quran. Karena dia sudah bisa membaca apa yang dia dengar dan hafalkan, lalu dia membaca sambil melihat Quran, seolah-olah keren nih, kakak bisa baca Quran. Nah, saat itu adalah saat yang terpenting kita menumbuhkan rasa cinta dia terhadap Al-Quran juga saat membacanya. Ketika kamu kelas 1 belum bisa baca Quran, kamu sudah hafal, pertanyaannya ada. Oh, tadi tidak terdengar apa ya? Halo, Ustazah? Sudah, Us. Oh iya, kalau tadi terdengar tidak ya? 1 menit tidak terdengar, Us. Oh iya ya, itu ini kayaknya dari host itu tadi, kayaknya dari host ke klik sepertinya. Baik, alhamdulillah kalau hanya 1 menit saya kira dari tadi tidak terdengar. Baik, nah yang terakhir ayah dan bunda, apresiasi. Nah, ini juga adalah poin penting untuk kita memberikan sebuah motivasi untuk anak bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia ikhtiarkan itu adalah sebuah proses dan tentunya setiap kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula. Tidak ada salahnya ayah dan bunda memberikan apresiasi saat anak berhasil menghafal, dia semangat atau bukan berhasil menghafal, tetapi konsisten selalu menghafal. Hafal tidak hafal nggak masalah, yang penting dia selalu menghafal. Ini juga adalah poin penting begitu. Begitu nih ayah dan bunda yang bisa di-sharekan. Barangkali hal-hal yang lebih teknis mungkin bisa lebih mudah kita sharingkan atau diskusikan, monggo bisa kita apa namanya bisa lebih bahas lagi di dalam tanya jawab. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukron jazakillah khair Ustazah Seli. Iya, Wak, ya. Oh ya, alhamdulillah seperti tadi untuk yang kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh yang mau mengajukan pertanyaan bisa chat atau angkat tangan. Silakan nanti dari host mempersilahkan untuk masuk suaranya. Silakan. Oh iya Ustazah, tadi ada yang nitip dari awal sambil menunggu Ustazah Seli siap. Ada yang bertanya tentang cara menyadari
anak begitu katanya. Cara apa, Ustazah? Sudah dicoba eh, be- eh, cara menyadarkan anak bahwa menghafal itu adalah sebuah kebutuhannya dia. Seperti itu. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Baik. Menyadarkan anak itu Wah, yang mungkin yang dimaksud apa nggih? Seperti itu baik. pokok Ustazah Baik. Sari. Iya, wah, anaknya nggak sadar. Eh, Gini, ada sebuah cara yang kita gunakan dengan sesuai dengan bahasa anak ya. Artinya, terkadang kita terlalu tinggi berkomunikasi dengan anak, baik secara komunikasi verbal atau nonverbal, atau di dalam bahasa komunikasinya namanya simbol-simbol semiotika, yang membuat anak-anak itu nggak ngeh maksudnya apa. Untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 SD, mereka belum mengerti tentang kesadaran menghafal Quran, itu terlalu tinggi buat mereka. Yang pasti seperti tadi contohnya, bahwa aktivitas menghafal Al-Quran, aktivitas kita sholat, aktivitas kita membaca Al-Quran, aktivitas kita mengaji, itu memberikan respon positif dan manfaat yang langsung terasa. Ini untuk anak-anak usia dini. Bagi mereka, pahala itu masih absurd. Bagi mereka pahala ini sesuatu yang mungkin belum terasa. Bahkan ketika mereka nantangin kita tentang pahala, kita sampai bingung jawabnya mau kayak gimana. Maka coba kita gunakan sesuatu yang lebih mudah mereka rasakan. Seperti tadi misalkan, anak kita memiliki kendala, misalkan ketika belajar tahsin, wafat, teman-teman yang lain, misalkan ternyata jilidnya sudah naik. Ternyata anak kita kok lama sekali gitu. Kenapa? Nah, kita tumbuhkan motivasi. Kan motivasi itu sesuatu yang tidak terlihat. Maka kita rangsang dengan sesuatu yang bisa dia rasakan, bisa dia lihat. Kayak tadi, ayah bunda belajar wafa, ayah bunda menghafal Al-Quran. Efeknya ayah bunda tuh jadi baik banget sama anaknya. Dengan menghafal Quran, adanya apresiasi itu juga salah satu motivasinya. Lalu biasa juga kita gunakan untuk melihat video-video inspiratif. Lihat nak, ada si fulana, ada fulana. Ternyata dia lahir dalam kondisi tidak seperti anak pada umumnya. Dia tidak bisa berjalan, dia kemudian juga berbicara tidak selancar kita, tapi luar biasa bisa menghafal Al-Quran. Kita tontonkan videonya, atau bisa kita ajak ke teman-teman kita yang memiliki anak-anak juga para penghafal Quran, itu juga bisa sebagai motivasi. Dan hal yang terpenting adalah jika ayah dan bunda juga memiliki aktivitas dan rutinitas menghafal Al-Quran, itu akan lebih mudah dicontoh oleh anak kita. Lihat aja anak balita, dia itu kalau mau sholat nggak usah kita suruh. Kenapa kok ada anak balita banyak bisa memperagakan gerakan sholat, padahal nggak kita ajarkan. Kenapa? Karena dia meniru, karena dia melihat apa yang sering dia lihat di dalam aktivitas kesehariannya. Seperti itu ayah bunda, selain juga menyampaikan bahwa nanti para penghafal Quran itu ya akan memberikan mahkota dan segala macamnya, itu memang masih sangat maya ya, absurd bagi mereka. Tapi berikan contoh, berikan akhlak yang baik saat kita melakukan aktivitas menghafal juga. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Fase anak-anak kita memang fase konkret nih. Mungkin agak susah ketika ya. Jadi harus dinyatakan dalam sesuatu yang mudah dipahami lewat pendengaran dan penglihatan anak-anak kita. Betul. Selanjutnya monggo Ustazah host, ada yang tadi sempat mengangkat tangan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ayahnya Bapak Ibrahim atau ayahnya Ananda Ibrahim itu tadi, nggih, monggo dipersilakan. Assalamualaikum Ustazah. Dari Ibu Ibrahim ini. Waalaikumsalam. Ini kan selama pandemi ini kan saya beberapa kali mengamati Ibrahim ya. Ustazah, kebetulan anak saya kelas 2 SD ini. Selama dia menghafal dan murojaah di rumah, kok saya amati dia itu kepengennya sambil membaca gitu loh Ustazah. Tapi untuk membaca Al-Quran sendiri kan dia belum lancar. Tapi suatu kali saya
beberapa kali saya kasih dia dengan tulisan Indonesia, abjad Indonesia, kok dia cepat menghafal gitu loh. Apakah boleh dalam menghafal Quran ini, atau mungkin ada pengaruhnya baik atau tidak kalau anak-anak dalam menghafal Quran menggunakan tulisan Indonesia gitu, atau tetap dengan murojaah dari orang tua atau dari media-media yang lain, atau bagaimana baiknya Ustazah? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, silakan monggo Ustazah Seli. Langsung saja. Baik. Terkait dengan memberikan metode menghafal Al-Quran ya dengan memberikan tulisan Latin ya, ataupun kemudian bahkan tulisan Arab sekalipun itu bukan sesuatu hal yang keliru, artinya satu hal yang bisa dilakukan. Tetapi yang terpenting adalah Bunda, sebelum kita memberikan kemudahan dia tulisan Latin, hal yang pertama harus ditalaki dulu. Sama seperti ustadz-ustadzah di sekolah. Saat ustadz-ustadzah di sekolah mengajarkan anak TK atau anak kelas 1 SD yang belum bisa baca Al-Quran dengan menghafal, maka yang terpenting mentalaki dulu. Ditalaki dengan bacaan yang benar. Misalkan kita mentalaki ya surat Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi. Perhatikan ya mulut ustazah sebelum kita memberikan tulisan Latinnya. Atau boleh bersamaan tetapi anak melihat tulisan Latin, tetapi anak harus mendengar dulu apa yang kemudian dibaca, lalu kemudian mereka melihat, oh tulisannya begini ya. Karena di saat mereka menghafal ayat baru atau ziyadah dengan langsung tulisan, sebelum mereka memiliki kemampuan membaca Al-Quran, khawatir mereka akan menghafal dengan bacaan yang salah. Maka yang pertama harus ditalaki dulu. Bahkan termasuk menyetelkan murotal. Jangan sampai kita memberikan ayat baru kepada anak dengan menyetelkan murotal sekaligus. Nih dek, dengerin, kamu hafalin. Diulang-ulang gitu ya, itu tetap memiliki kemungkinan akan salah membaca karena murotal itu dibaca dengan tidak menggunakan metode talaki, menggunakan tingkatan tahqiq yang lambat sampai dengungnya terdengar, huruf sin dan shad beda bacanya gitu. Jadi saat kita mentalakikan dulu baru kita dengarkan audio. Talakikan dulu baru kemudian kita berikan tulisannya. Jadi kita baca sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Kita baca satu ayat full, biasanya anak protes, "Mang kepanjangan dong." Oke, Mama baca full dulu ya, 3 kali, perhatikan. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Nah, lalu kemudian kita uraikan. Adek perhatikan, sa'ala sa'ilum. Ada dengung di situ ya. Maka di Latinnya akan kita perkenalkan bahwa yang dengung dengan simbol, misalkan ada lengkungan atau garis atau huruf M yang double misalkan, itu diperbolehkan, tidak masalah. Tetapi kalau saran dari saya, ini setiap orang memiliki tips sendiri silahkan, tapi kalau saran dari saya lebih menyarankan talaki, lalu anak-anak itu mereka juga pernah diperlihatkan tulisan Al-Qurannya. Dan itu ketika kita praktekkan, anak kelas 2 SD bisa baca Quran. Karena kendala kita biasanya membuat anak-anak itu jarang melihat Al-Quran, sehingga hafalan sudah banyak, tapi kualitas baca Qurannya kurang bagus. Maksudnya dia nggak lancar saat baca Quran. Kan sayang ya Bun. Jadi selain dari boleh Bunda memperlihatkan tulisan Latin, tapi juga menurut saya bisa ditambahkan saat dia menghafal satu surat, dia menghafal surat Ad-Duha di kelas 1 SD, maka kita berikan Qur'annya, kita perlihatkan bahwa saat kamu membaca Wad-Duha, nah tulisannya begini. Gitu. Was-sama'i dzatil buruj. Kita tulisannya perlihatkan. Ini tulisannya begini. Hingga bahkan dia tahu posisi surat, oh ini Al-Buruj, oh ini Asy-Syams, ini Al-Asr dan sebagainya. Itu juga memotivasi anak kita untuk juga semangat menghafal Al-Quran dan membacanya. Begitu Bunda, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi yang terpenting adalah memaksimalkan pendengaran dan penglihatan anak-anak bersama Bapak Ibu. Talaki dulu. Seperti itu. Selanjutnya ada yang bertanya? Selanjutnya dipersilahkan.
Jika belum ada, ini ada pertanyaan lagi juga dari saya pribadi, nggih, Ustazah Seli, dari Monggo, ibunya Aswi. Ini bagaimana cara mengajak anak-anak yang mungkin ini kalau kelas fase TK tadi ada peserta di wali murid TK juga yang mungkin kelas TK dan kelas 1 secara vokal dan konsonannya belum sempurna. Apa istilahnya ya? Cadel. Nah, itu bagaimana triknya? Apakah mengikut dulu yang penting anaknya terbiasa ataukah menunggu? Menunggu anaknya benar-benar betul melantunkan seperti itu. Karena ada kekhawatiran ini sampai besar pun terbawanya salah huruf dan sebagainya. Begitu, Ustazah Seli, silakan. Baik. Biasanya saya mengkategorikan ini ada yang dia dalam artian belum mampu atau dia bawaan atau bahkan mungkin dia memiliki keterbatasan di dalam pelafalan. Ada anak yang dia itu ketika berbicara pun memang pelafalannya tidak jelas. Kalau kemudian kita menggunakan kondisi ini di dalam standar kelulusan, ini saya berbicara dulu tentang tahsin ya. Misalkan ini karena kemarin pun ada yang bertanya begitu diskusi guru Quran, katanya Ustazah ini gimana bagi anak-anak yang dia secara apa namanya secara pelafalan dia cadel gitu ya. Dia cadel, dia tidak jelas apakah kemudian kita lanjutkan ke jilid berikutnya atau kita sempurnakan dulu gitu. Saya sampaikan bahwa yang pertama adalah kita menguji apakah dia membaca seperti itu karena memang dia memiliki keterbatasan pelafalan ataukah memang dia tertukar huruf. Misalkan, ketika kita menyajikan ada huruf yang kemudian dia mirip ya antara huruf fa dan huruf sa misalkan fa sa atau fa atau sa dengan sa. Coba kita berikan huruf itu secara bersamaan lalu kemudian dia baca bergantian. Apakah terjadi perubahan bunyi di dua huruf itu? Jika terjadi perubahan bunyi, maka pada prinsipnya ini si anak sudah mampu mengidentifikasi huruf yang ini berbeda dengan huruf yang satunya lagi. Maka dalam kategori seperti ini, anak ini bisa diluluskan. Tetapi setelah kita kita cek begitu ya, artinya dia selalu seperti itu, tapi kita selalu mengoreksinya. Jadi tidak dibiarkan. Misalkan dia baca batasa, 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 ternyata dia bacanya batasa, batasa, dia sa terus ya. Kita perbaiki lagi ya. Sa, perhatikan ujung lidahnya. Sa terus seperti itu. Karena anak-anak ini jika terus diulang-ulang dan menyimak yang benar, dia perlahan akan menemukan saatnya dia membaca dengan betul. Begitu. Ini di dalam tahsin. Karena di dalam menyempurnakan huruf di jilid 1, jilid 2 itu sebetulnya memang belajar tentang makhrijul huruf, tapi kesempurnaannya itu dia menyesuaikan dengan kondisi anaknya. Artinya tidak seketat orang dewasa. Karena orang dewasa juga pasti masih banyak perbaikan. Hatta dia sudah masuk ke bahasan dengung atau di jilid 4 atau di jilid 5 atau bab 4 bab 5. Jadi perbaikan fasohatul lisan makhrajnya seiring berjalan. Nah, bagaimana saat dia juga menghafal ada huruf-huruf yang kemudian dia keliru, tapi dia ayatnya betul. Maka tetap kita latih tapi tetap dilanjutkan. Artinya tidak terlalu fatal kesalahannya. Salah satunya tadi dia mampu membedakan antara huruf yang kemungkinan ini mirip. Karena sesuatu dikatakan beda itu karena ada bandingannya, maka kita harus bisa bandingkan itu. Kalau saya dulu pernah ada siswa yang bahkan mohon maaf, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa mendengar. Suaranya hanya begini. Nah, seperti itu. Itu dia membaca bata. Tetapi bunyinya beda. Bedakan suaranya. Oh, berarti sebetulnya ini si anak sudah mampu mengidentifikasi bahwa dua huruf ini berbeda. Nah, karena dia memiliki kekhususan. Atau dengan teknik lain, kita nguji dia benar-benar tahu nggak sih kalau ba dan ta itu beda, maka kita sajikan tulisannya, lalu kita tanya, coba tunjukkan mana huruf ba. Lalu dia menunjukkan. Mana huruf K? Dia menunjukkan. Oke, berarti seperti ini kompetensinya sudah lulus. Begitu. Bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan. Dengan catatan, Ustazah, itu ada proses dulu. Jadi ada proses dulu perbaikan. Ternyata sudah kita karantina seminggu, 2 minggu, sudah 1 bulan.
Ternyata memang pembawaannya demikian. Maka langkah selanjutnya kita arahkan lanjut ke halaman ayat berikutnya, tetapi dengan catatan seperti tadi. Ketika ada yang mentalaki atau menerima setorannya, tetap disampaikan bahwa kamu belum di sininya tuh begini nih. Jangan dikatakan salah, tapi kita koreksi dengan bacaan yang benar. Misalkan dia baca Inna arsalna Nuhan, terlalu tergesa-gesa, kurang dengung. Perhatikan. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Inna. Nah, sering memberikan contoh itu akan membuat anak-anak mudah memperbaiki. Mohon maaf Ustazah dan Ustadz dan ayah bunda, biasanya Ustadz, Ustazah, atau ayah dan bunda langsung justifikasi tanpa memberikan sebuah rehabilitasi. Jadi ketika ada anak yang dia salah, dia belum mampu, baru 1-2 kali mencoba, langsung dijustifikasi tanpa adanya rehabilitasi. Maksudnya rehabilitasi di sini adalah proses perbaikan. Salah satu proses perbaikannya adalah dengan Ustadz, Ustazah, atau ayah bunda memberikan bacaan yang benar dan memberikan bandingan dengan yang salah. Contoh misalkan kita begini. Inna ini tentang ro tebal ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Ternyata dia bacanya inna arsalna. Nah, perhatikan ya Mbak, saat membaca ro sukun, kita perlihatkan tulisannya. Ro ini dibaca tebal. Tidak perlu menggunakan kaidah, karena anak kelas 1, kelas 2 kan belum paham tentang kaidah tajwid. Cukup sampaikan bahwa ro ini tebal. Gimana tebalnya? Kita praktekkan. Inna al. Nah, begitu bukan bukan tapi al. Nah, perhatikan saat kita merehabilitasi, maksudnya memperbaiki itu dengan membandingkan yang salah begini, yang benar begini. Kebiasaan kita tidak begitu. Kebiasaan kita, Mas ulang lagi, kurang tebal. Mas ulang lagi, kurang dengung, tanpa diberikan contoh berulang-ulang. Begitu, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustazah Seli. Contoh, kayak gitu ya. Jadi ketika menginginkan anak belajar, orang tua juga ternyata harus siap belajar. Kemudian pertanyaan terakhir dari bundanya Mbak Maul. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, saya mempunyai anak alumni SDIT dulu. Sudah hafal 2,5 juz, tapi setelah lulus SD tidak mau menambah maupun menjaga hafalannya. Kami dari orang tua tidak mengekang untuk menghafal dan sudah membiasakan memberi contoh. Tetapi maaf, untuk membaca Al-Quran setiap harinya, bagaimana ya Us memberi contoh yang tepat? Seperti itu untuk supaya Ananda kembali lagi membaca dan murojaah lagi seperti juga telah dicontohkan orang tuanya. Seperti itu Ustazah mungkin. Silakan. Ini pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Silakan Ustazah Seli. Baik. Berarti sekarang Ananda di sekolah umum? Ya. Atau masih di sekolah IT? Oh, gitu. Sekolah umum, baik. Ustazah. Sebetulnya, sekolah umum, baik. Ibu, sebetulnya kalau misalkan saya menyimak gitu ya beberapa pengalaman dari teman-teman atau bahkan mungkin kondisi yang saya rasakan pribadi, kita itu terkendala di masalah istiqomah, di permasalahan konsistensi. Selain dari kita memiliki jadwal manajemen yang baik, ternyata kita belum konsisten. Nah, ketika anak-anak kita, ya salah satunya kita motivasi jika sudah di awal dasarnya sudah baik, misalkan kita di sekolah IT dengan harapan kultur Islamnya lebih kental, dia mampu membekali dirinya dengan baik, begitu. Ya harapannya memang dilanjutkan ke sekolah yang terintegrasi dengan program Qur'annya. Tapi kalau dengan kondisi dan situasi menyebabkan tidak bisa melanjutkan kepada sekolah yang terintegrasi program Quran dan agamanya, maka hal yang berikutnya yang harus dilakukan adalah membuat agreement kesepakatan di awal dengan Ananda. Walau ini mungkin saya flashback dulu bagi yang belum terjadi ya, nanti kita bahas setelah terjadi. Jadi ketika Ananda memilih sekolah umum atau ayah bunda dengan kondisi tertentu akhirnya ke sekolah umum, maka di situ buat kesepakatan.
Kesepakatan ya, artinya bukan keinginan ayah bunda, tapi kesepakatan. Nah, kita sampaikan. Dan kesepakatan itu jangan mengikat satu belah pihak, tetapi semuanya. Kalau kita ingin Ananda punya garapan tilawah yang konsisten setiap harinya, maka ayah dan bunda pun harus memiliki itu. Contoh misalkan, anak sudah ke SMP itu sudah mulai dia beranjak ke balik, ke akil balik, dia menuju ke dewasa. Kita bikin deh program ODEJ di keluarga, bahwa satu hari ini, kalau ODEJ mungkin misal agak sulit satu hari satu juz, kita berawal dari satu hari misalkan 2 lembar atau 5 lembar, begitu. Dan itu kita kan ada WhatsApp grup, kita bikin coba, Bunda ada nggak yang membuat grup keluarga, kalau anandanya sudah memegang gadget. Kalau belum memegang gadget, maka kita jadikan konsultasi makan malam itu jadi salah satu komunikasi. Dan ayah bunda itu harus menunjukkan ayah bunda juga punya rutinitas tilawah. Saya selalu menyampaikan itu ke anak-anak saya walaupun masih bayi, saya sampaikan, kakak, Umi sedang tilawah, kakak menyimak ya. Tilawah. Alhamdulillah Umi udah membaca sekian. Alhamdulillah kakak telah menyimak. Oke. Ketika kemudian dia sudah dewasa, maka kita beri kesepakatan bahwa satu hari ini kita harus menyelesaikan sekian. Jika tidak terlaksana, kira-kira apa ya konsekuensinya? Nah, silakan didiskusikan. Ya kita bahasakan dengan bahasa sesuai tumbuh kembang anak. Kalau dia SMP ya remaja dewasa ya kita ngomong lebih dewasa lagi. Tapi kalau di anak-anak ya kita sampaikan itu. Bahkan di anak kelas 5, kelas 6 yang sudah punya hafalan banyak begitu. Kasih amanah buat dia untuk membaca Al-Qur'an. Karena satu hal ayah bunda, ini pengalaman saya juga ketika saya masih di Jawa Barat, saya mengurus santri di sana mulai dari usia SMP dan SMA. Ternyata kendala mereka adalah mereka tidak semangat membaca Al-Quran, sekalipun hafalannya sudah banyak. Nah, maka aktivitas itu kita bikin terprogram dan mengikat semuanya. Dan semuanya laporan. Ayah, alhamdulillah hari ini sudah 5 lembar. Kakak sudah? Kan enak nanya. Coba. Ayah aja belum baca 1 lembar pun, enak aja minta nanyain anaknya udah tilawah atau belum. Itu sesuatu yang sangat sulit. Qaulan syadida, qaulan layyina, qaulan ma'rufan, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Pembicaraan yang benar, pembicaraan yang kuat, pembicaraan yang lembut, itu adalah sesuatu yang sangat berbekas untuk tumbuh kembang anak kita. Jadi betul-betul sebetulnya saat kita mendidik anak kita, itu sebetulnya tarbiyah untuk diri kita. Gitu. Karena gambaran gitu. Itu gambaran diri kita, anak itu adalah cerminan diri kita. Contoh gini, sebagai analogi. Ketika kita bercermin, lalu kita lihat bayangan di cermin, itu ada noda di bawah pelipis kita. Ketika ada noda, kira-kira yang akan kita bersihkan cerminnya atau wajah kitanya. Akan sangat lucu kalau kemudian kita melihat bayangan kita di cermin, ya kotor, lalu kita bersihkan cerminnya. Sampai kiamat pun itu tidak akan pernah bersih. Maka yang harus kita bersihkan adalah wajah kita. Maka pantulan di cermin itu insya Allah otomatis ikut bersih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin dari Ustazah Sally mau ada kalimat penutup untuk baik. apa namanya bersama gitu. Ya, silakan Ustazah. Ayah dan bunda tentunya ayah bunda adalah orang yang terpilih karena tidak semua ayah dan bunda diketuk hatinya oleh Allah memilih lembaga dan lingkungan yang tentunya ini adalah lingkungan yang mulia. Setidaknya kita memiliki hujah di hadapan Allah bahwa ketika ditanya tentang tarbiyatul aulad, tarbiyah pendidikan anak kita sejak usia dini, kita bisa memberikan sebuah hujah alasan bahwa kita sudah berikhtiar. Bahwa kewajiban kita sebetulnya bukan mendidik anak sampai mereka menikah saja sebetulnya. Bahkan sampai mereka sampai usia 40 tahun di dalam surat Al-Ahqaf. Saat usia 40 tahun itu tumbuh di dalam genggaman dan amanah kita, dia tumbuh dengan ketaatan, insya Allah dia akan mengakhiri kehidupannya pun dengan ketaatan. Jadi ayah dan bunda selamat berjuang, berikhtiar untuk bisa mendidik anak-anak menjadi generasi yang terbaik. Karena sejatinya peradaban ini berawal dari ruang lingkup masyarakat terkecil yang bernama keluarga. Jadi ayah dan bunda sebetulnya memiliki amanah yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jangan pernah lelah, karena sejatinya anak itu pada dasarnya mereka adalah fitrah dalam kondisi yang baik.
maka pastikan diri kita senantiasa memperbaiki diri. Insya Allah begitu, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Kondisi apapun anak kita, itu adalah fase sebagai bukti bahwa diri kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, serangkaian acara bersama Ustazah Seli tadi kita lalui dengan luar biasa sekali nih. Saya bisa, kalau saya diizinkan untuk memberi kesimpulan dari apa yang tadi kita lewati, yang pertama itu yang perlu sekali kita lakukan sebagai orang tua adalah pahamilah anak. Pahami anak secara bulat-lat, tidak sambil melirik anak-anak yang lain kemudian membandingkannya. Kemudian berilah contoh, dan contoh. Yang ketiga, konsisten, istiqomah dengan apa yang kita niatkan. Kalau hari ini kita niat mau menjaga anak Anda untuk bersama Al-Quran setiap hari, ya setiap hari niat itu terjaga, konsisten dan bersama. Kemudian yang terakhir, belajar bersama untuk senantiasa belajar. Jadi bukan hanya anak saja yang diminta belajar Al-Quran, tapi orang tua juga turut belajar. Nah, di sini mungkin nanti dari pihak sekolah juga menyediakan fasilitas pembelajaran Al-Quran, Jadi insya Allah bukan hanya saja yang perlu ditingkatkan ilmu Al-Qur'annya, membaca dan sebagainya, ternyata orang tua untuk bisa memberi contoh dengan benar, ternyata orang tuanya juga butuh ilmu tersebut. Begitu. Insya Allah ketika sekeluarga berangkat bersama, belajar bersama, itu akan lebih dimudahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia tadi dari setiap keluarga kita, ayah dan ibu. Dan nanti di grup parenting kelas bawah dan kelas atas dari panitia akan berikan link forum selama pandemi ini tentang pembelajaran wafa untuk orang tua, dan ini adalah penawaran spesial untuk ayah dan ibu yang berada di naungan Yayasan Insan Mulia Banyumas. Ayah ibu boleh dimanfaatkan. Insya Allah kita akan semakin percaya diri membersamai anak-anak ketika kita pun mempunyai ilmunya. Bukan hanya mengajak, bersama mendampingi seperti itu. Tapi ketika kita mempunyai ilmunya luar biasa sekali, anak pun lebih tersentuh. Dan ini akan menjadi alasan lagi bahwa ternyata kita bukan hanya sekedar niat, tapi mempunyai alasan di depan Allah kelak mempertanggungjawabkan bahwa apa yang kita inginkan terhadap anak-anak kita, kita juga telah mengusahakan dari diri kita sendiri. Bismillah, semoga ini menjadi awal yang baik ya ayah dan ibu. Alhamdulillah sesuai jadwal ayah dan ibu, jam 17.30 kita akhiri. Mari kita bersyukur acara kita berlangsung dengan sangat baik, dan insya Allah ada ilmu-ilmu yang kita serap setelah kita mendapatkan keutamaan majelis ilmu yang Allah janjikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron, jazakumullah ayah ibu. Bersama kami hari ini, dari kami selaku panitia, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya cukup.